ilmu tentang materi ini, coba kerjakan soal-soal latihan tambahan yang berupa dalam beberapa misalkan seperti itu. Kemudian yang ketiga dengan memberi umpan balik dengan model burger. Kita tahu kemarin kita juga dapat burger, ya. Burger itu yang paling bawah adalah roti, di tengahnya mungkin isiannya, yang paling atas adalah roti lagi, ya roti lagi seperti itu. Ini artinya apa? Ketika kita memberikan komen terhadap anak, memberikan gimana? Anaknya pengen burger. Oh, anaknya pengen burger. Ya wes, nanti kita beli ya, kita mamer nanti di McD ya. Terus diawali dengan apresiasi. Ketika kita mau mengkritik siswa, jangan langsung dikritik. Karena langsung kita kritik, artinya langsung di tengah-tengahnya itu langsung kita kasihkan, itu tidak enak. Harus kita kasih dulu di awalnya, dalam hal ini rotinya, diawali apresiasi. Baru di tengahnya dikasih koreksi, apa yang mau kita kritik kita selipkan. Baru diakhiri lagi dengan apresiasi lagi. Contoh, Bapak apresiasi, kamu sudah menerapkan upaya terbaik. Ini lapisan yang pertama. Lapisan yang kedua baru disodorkan kritikannya. Bagaimana agar kamu bisa mengurangi waktu nonton kamu dan mengalokasikan lebih banyak waktu untuk latihan. Secara tidak sadar di sini kita sudah mengkritik habis-habisan. Tapi di awalnya kita harus memberikan apresiasi dulu. Baru yang terakhir ditutup dengan apresiasi lagi. Bapak percaya pasti kamu bisa. Wah, itu anak akan semakin bergelora jiwanya seperti itu. Itu ya. Kita bisa praktekkan seperti itu. Kemudian selanjutnya monggo Bapak Renato sama Ibu Triwulan bisa Oke, ya Pak. Gak enak Pak melihatnya menolak. Ya, betul. Mohon maaf tadi tidak dari tadi saya ingatkan. Yang B, trik ataupun tips untuk menumbuhkan resiliensi atau daya tarik, dukungan yang menguatkan, bukan pujian yang melemahkan. Kita harus tahu beda antara dukungan dan pujian. Cara membedakan nanti kita kasih contoh di bawahnya, tapi kita bacakan dulu definisinya. Niat kita mengapresiasi bisa jadi malah melemahkan, bukan menguatkan. Karena itu guru harus bisa membedakan kalimat dukungan atau encouragement dengan pujian atau praise. Keduanya terlihat mirip, tetapi coba rasakan bagaimana dampak yang berbeda terhadap orang yang menerimanya. Pada aspek pertama, pada dukungan, spesifik dan fokus pada perilaku. Kamu sudah bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu. Kalau di pujian, global dan fokus pada orang, kamu hebat. Di sini sebagai titik tekannya adalah kalau pada pujian yang dielulukan kamunya. Tapi kalau di dukungan yang dielulukan adalah proses atau objeknya. Jadi yang membuat kamu menjadi lebih bagus itu ketika kamu bekerja keras, kamu layak dapat prestasi itu seperti itu. Kemudian kalau di dukungan anak sebagai subjek. Kalau di pujian orang dewasa sebagai subjek. Dalam hal ini kita lebih mengedepankan pada dukungan ya, bukan pujian ya. Kita lebih mengedepankan dukungan. Contoh dukungan anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu. Jadi anaklah yang harus bangga terhadap dirimu. Tapi ini pada pujian, ibu bapak bangga padamu. Ini yang bangga bapak dan ibunya, bukan anaknya. Dukungannya terhadap anak mana seperti ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, memberi kepercayaan itu pada dukungan. Ibu bapak percaya kamu bisa belajar dari kesalahan. Tetapi ketika pada ujian, orang dewasa sebagai yang mengontrol. Bapak ibu senang kamu mau dengar nasihat kamu. Yang senang kok ternyata malah bapak ibu. Dalam hal ini bapak ibu nggak begitu dipentingkan sebenarnya di dalam dukungan. Itu ya. Kemudian fokus pada usaha dan progres pada dukungan. Kalau pada pujian fokus pada kesempurnaan. Kalau dukungan mendorong anak mengevaluasi diri. Tetapi kalau pujian mendorong anak membandingkan dengan orang lain. Mendorong anak membandingkan
dengan orang lain. Kemudian aspek selanjutnya pada dukungan mendorong keberanian itu pada dukungan. Contoh kalimat dukungannya, semua yang belajar sepeda pasti pernah jatuh. Ayo coba terus. Kemudian kalau pada pujian, menjadi takut berbuat salah. Kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu sambil dilari, kelihatannya juga cukup panas pada siang ini. Posisi 40 menit, Pak. Pak. Menurut riset yang dilakukan Dr. Carroll, Profesor Stanford University, ujian ternyata berefek negatif pada murid. Sekali lagi, ujian itu ternyata berefek negatif pada murid. Siswa yang mendapat ujian dari guru saat menyelesaikan suatu soal cenderung untuk memilih soal yang lebih mudah. Demi mempertahankan ujian itu, murid tidak berani mengambil risiko, takut melakukan kesalahan dan mengalami penurunan motivasi. Sebaliknya, murid yang mendapat dukungan cenderung lebih berani mengambil risiko dan tidak takut salah. Mereka terdorong untuk mencoba hal baru, berupaya untuk berkontribusi dan memiliki motivasi yang sangat tinggi. Jadi saat ini jangan sampai kita membatasi perilaku siswa yang itu akan menjadi sebuah titik aman bagi dirinya. Ada anak-anak yang tidak mau melangkah karena merasa aman. Justru yang kita dorong adalah anak harus berani melangkah untuk mencoba hal baru demi peningkatan kualitas hidupnya, seperti itu. Biasanya anak-anak yang wis nyaman aman itu wis merasa bangga. Wah, ranking siji. Tanpa kita dorong untuk bagaimana caranya untuk meningkatkan prestasinya, seperti itu. Kemudian nah, berarti kita dihadapkan pada soal-soal ujian atau soal-soal dukungan atau ujian. Coba kita periksa apakah dukungan atau ujian. Wah, anak hebat, siapa dulu dong ayahnya? Ujian. Ya, itu jangan dilakukan. Kemudian, nah itu dong, itu baru anak dukungan. Nah itu dong, itu baru anak soleh. Ujian itu termasuk ujian juga. Terus nilai kamu semakin bagus dibanding semester lalu, pasti semester depan kamu akan lebih bagus lagi. Itu dukungan. Betul sekali Pak Arif. Kemudian kamu anak yang paling rajin di kelas ini, tak ada orang yang seperti kamu. Ujian. Betul sekali. Lukisanmu indah sekali. Ujian. Bukan lukisannya yang dipuji itu, yang dilulukan, tetapi orang yang melukisnya yang perlu diberikan atau prosesnya seperti itu. Kamu lah yang dapat penghargaan itu karena kamu sudah bekerja keras dan berjuang untuk ini semua. Betul sekali. Ternyata banyak juga Bu materinya Pak Bu. Mohon maaf ya, nanti agak lama. Sementara masih jam setengah 2. Kemudian trik atau cara yang C yaitu membantu siswa menerima dan bangkit dari kegagalan. Dalam hal ini kegagalan memberikan dampak yang signifikan terhadap murid, baik secara emosional, kognitif maupun perilaku. Misalnya secara emosional mungkin murid akan merasa sedih, kecewa, malah bisa jadi frustasi dan cemas. Saat itu guru bisa memainkan perannya sebagai pendamping yang membantu bangkit dari keterpurukan. Memang kendala kita kadang ketika kita berhadapan dengan murid, jarang sekali murid yang mau terbuka secara penuh. Jadi ketika kita mau melakukan proses bimbingan konseling atau Bapak Ibu membimbing, ini itu menjadi kendala tersendiri. Apalagi ditambah kompleksitas masalahnya seperti itu. Contohnya di sini seorang pelatih mengatakan pada anak buahnya di dalam kesebelasan sepak bola, meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kita sia-sia. Usaha yang disampaikan pada kesempatan tadi menunjukkan kamu memiliki semangat dan ketekunan. Mari kita jadikan ini sebagai bahan bakar untuk evaluasi, belajar dan dari setiap pertandingan dan kembali lebih kuat di musim depan. Kepala tegak tinggi. Terus selanjutnya menciptakan lingkungan yang menguatkan.
Satu diantaranya itu pola asuh dan pendidikan yang lembut serta tegas. Nah, memasuki pola asuh orang tua sering sekali kita mendengarkan janjinya gitu kamu dalam mendidik anak. Wah, kamu terlalu memanjakan anak sehingga anak seperti ini dan lain sebagainya. Sebenarnya di sini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama, tegas tidak lembut. Yang kedua, tidak tegas tidak lembut. Yang ketiga, ada tegas dan lembut. Yang keempat, tidak tegas tapi lembut. Ini banyak sekali kita terapkan dalam kehidupan mungkin pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita memperlakukan putra putri kita seperti itu. Yang paling bagus di antara 4 itu yaitu tegas tetapi dia lembut. Yang mana modelnya with atau bersama. Posisi orang tua dan anak sama-sama sebagai subjek. Kemudian hasil orang tua menang, anak pun juga menang. Ini yang sangat diharapkan. Berbeda dengan kondisi yang paling jelek, tidak tegas dan tidak lembut. Ini seolah-olah orang tua sudah cuek-cuek kalau anak ibu kamu, anak ibu kalau orang tuanya selama, dan itu nanti yang akan semakin menghasilkan pola yang tidak baik seperti itu. B. T. Tegas dikurangi S sama dengan tega. Ini maksudnya apa? Mari kita pelajari bersama. Ibu guru yang lembut harus tega mendorong anaknya dari sarang dan memaksanya untuk belajar terbang. Kadang kita tidak tega untuk mendorong anak kita seperti ibu guru mendorong anaknya, karena mungkin kita punya kesalahpahaman tentang kelembutan. Ini ada cerita nyata bahwa ibu saya punya tetangga itu ya katakanlah dalam ekonomi yang berada, anaknya itu serba dimanja, intinya seperti itu. Pada waktu COVID kemarin itu kedua ayahnya meninggal dunia, baru kemudian dia diajak pamannya, dan pada waktu diajak pamannya inilah seolah-olah masuk ke jalan dunia yang baru, karena di dunia pamannya tidak seperti ketika waktu pada dunia bapak ibunya. Dia pun cukup kaget, bahkan sekedar hal-hal yang seharusnya dia sudah mampu untuk melakukan itu tidak bisa dilakukan. Contoh, lawang bermanam sewajarnya menaruh piring atau bahkan mencuci piring itu di tempat dia. Tapi dia ketika itu langsung menaruh saja di tempat ditinggal rumah seperti itu. Sampai pada akhirnya pamannya itu, wah ini corok didiam seperti ini nanti tidak akan berhasil terhadap dirinya. Mau tidak mau saat itu langsung ponanya itu langsung dikos ke sendiri. Kamu coba kos sendiri. Akhirnya sedikit-sedikit baru belajar tentang tugas-tugas perkembangannya. Mulai mengerti mencuci baju, mulai mengerti seperti itu. Dan alangkah lebih baik kalau itu kita berikan di awal, artinya tidak terlambat seperti itu. Tentunya dengan sesuai dengan tugas perkembangannya. Seperti itu, ya. Ini di sini tidak tega anak mengalami kesulitan, kemudian menyenangkan hati, menyelamatkan, memberikan perlindungan berlebihan atau overprotektif, memanjakan, ikut mengatur, memberikan terlalu banyak pilihan. Ini semua adalah perilaku-perilaku yang intinya ya cenderung kepada kurang tegasnya orang tua terhadap anak. Selanjutnya yang ke C, membangun budaya ordinary magic. Dalam konteks pendidikan, penerapan ordinary magic berarti fokus pada pembangunan dan pemeliharaan faktor-faktor pelindung yang mendukung resiliensi murid melalui praktek-praktek sehari-hari yang terintegrasi dalam lingkungan sekolah. Masten berpendapat bahwa resiliensi bukanlah kualitas luar biasa yang hanya dimiliki oleh segelintir orang, bukan kualitas yang hanya dimiliki oleh beberapa orang, tetapi lebih kepada sistem adaptif manusia yang normal. Sistem adaptif manusia yang normal itu artinya yaitu jadi normal di setiap orang punya resiliensi itu, tinggal setiap saat selalu dibangun atau tidak. Resiliensi itu selalu ada dalam diri kita, karena bertahan, contoh bertahan hidup itu ada dalam diri kita. Tapi bagaimana cara bertahan hidup yang super? Bagaimana cara untuk meningkatkan daya tahan hidup itu? Bagaimana itulah daya resiliensi. Semakin besar maka akan semakin kuat resiliensinya seperti itu. Yang kelima, terakhir,
merancang kegiatan yang menguatkan. Mari bersama-sama kita ciptakan di sekolah kita kegiatan-kegiatan yang itu bisa menguatkan daya residensi. Yang pertama traveling. Contoh kita kemarin melaksanakan outing class ke Bali seperti itu. Ternyata di dalam perjalanan itu banyak sekali pengalaman-pengalaman yang kita dapat. Mulai dari anak yang belum pernah berpisah dengan orang tuanya, mulai dari anak yang harus tidur misalkan selalu didampingi orang tuanya dan lain sebagainya. Dengan kita melatih untuk travel, untuk melakukan perjalanan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak pada biasanya itu akan menumbuhkan daya resiliensi. Kemudian yang kedua camping, kemah, pasti kemah itu. Hanya mungkin kemah zaman sekarang itu kemahnya enak seperti itu, manja. Kemudian C, olahraga, jelas sekali di dalam olahraga itu resiliensi suatu bentuk, apalagi olahraga kaitannya dengan fisik. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini beberapa tayangan daripada apa yang sudah saya laksanakan di kelas. Seperti halnya yang Bapak Ibu tadi lakukan, yaitu mereka berusaha membangun menara. Apa yang saya sampaikan tadi tidak terlepas dari metode di dalam psikologi yang disebut dengan ARKA, yaitu aplikasi aktivitas, kemudian refleksi, kemudian konseptualisasi dan aktivitas atau aplikasi yang terakhir. Ini pada aktivitas anak-anak membuat menara. Kemudian yang kedua ada refleksi. Nah, ini ketika hancur kemudian saya tanya perasaannya bagaimana, seperti tadi yang disampaikan Bu Trimawati juga sama, sedih, mestinya kecewa. Kenapa bangunan yang saya bangun roboh seperti itu, dan mereka berusaha untuk mencari solusinya, itu yang terbaik. Kemudian konseptualisasi, sama saya menjelaskan beberapa materi yang intinya bagaimana siswa mempunyai paham tentang resiliensi atau daya lenting. Dan yang terakhir adalah aplikasi, yang mana siswa setelah membuat yang kedua itu caranya macam-macam. Ada yang dikasih solatif, ada yang dikasih berkuat. Jadi ketika saya tiup itu sudah tidak jatuh lagi seperti itu. Artinya betul-betul mereka belajar dari kesalahan yang mereka kerjakan. Karena yang pertama tertiup angin sedikit saja langsung jatuh seperti itu. Bapak dan Ibu, tidak ada yang sempurna bagi apa yang ada di dunia ini, termasuk saya dalam menyampaikan materi daripada 7 jurus BKM berat. Sebenarnya saya punya kewajiban untuk menyampaikan 2, tetapi karena ini waktunya juga cukup panjang, saya kira cukup 1 dan kita lanjutkan lain kali jika ada kesempatan. Seperti itu, mungkin ada komentar atau masukan bagi saya. Sekali lagi, masukan bersifat membangun. Barangkali ada dari Bapak Ibu guru semuanya. Tidak ada, nggih? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Sekali lagi, mari kita jadikan anak didik kita sebagai objek dalam rangka mencapai tingkat resiliensi yang sangat tinggi, sehingga di kemudian hari ketika mereka menjalani kehidupan nyata, dia tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah frustasi, maka akan menjadi generasi hebat seperti halnya slogan pemerintah di dalam pendidikan saat ini, menjadi generasi hebat seperti itu. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri kepada Bapak Guru BK kita yang hebat. Demikianlah Bapak Ibu acara diseminasi oleh Bapak Uda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Uda menambah pengalaman bagi kita semua. Yang jelas kita sebagai guru mapel ternyata juga bisa menjadi guru BK juga. Selain menjadi guru BK di saat-saat pembelajaran. Tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga kita tutup acara diseminasi ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.